penyidikan. Silakan. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 3 dan 13, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Saya sudah mendapat gambaran terhadap yang berhubungan tersangka 1, Pak. Sedangkan kita kan sekarang ini ada tersangka 1, 2. Mungkin pertanyaan saya, izin pimpinan, minimal kami juga diberikan gambaran gitu. Kenapa kok hari ini lebih kepada penekanan yang tersangka 1? Nah, saya ingin bahwa tersangka 2 juga sampai di mana gitu. Dan ini agak sedikit di luar case. Saya minta kepada Aliansi Perlindungan Perempuan Anak Nusa Tenggara Timur, ini momen bagus untuk Ibu bisa menyampaikan, oke, case ini ada, tapi beri gambaran karena katanya di daerah sana cukup tinggi masalah ini. Kesempatan yang baik untuk diberikan kepada Komisi 3. Terima kasih pimpinan. Tersangka 2 minimal ada penjelasan juga, Pak. Jangan satu saya. Mungkin langsung Pak Rikwanto nih. Yang tadi Pak, terutama Pak Rikwanto sekalian jelaskan pengalaman Bapak menangani situasi seperti saat ini. Sudah P21, tiba-tiba ada satu perkara pidana yang belum masuk. Kira-kira gimana Pak? Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Kajati, Dirkrim Propam, Dir PPA, dengan rekan-rekan dari rekan Komisi 13. Iya, kita mendengar bersama keprihatinan banyak orang, keprihatinan warga NTT, keprihatinan orang tua, keprihatinan masyarakat. Ini kasus serius, ini kasus nggak main-main. Artinya kita punya warga negara yang kebetulan pejabat di kepolisian yang melakukan perbuatan yang extraordinary lah istilahnya ya. Melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pelanggaran banyak undang-undang, mengupload di media luar negeri untuk kepentingan dan keuntungan tertentu. Dan yang mengetahui mereka dari luar itu. Mungkin kalau nggak dilaporkan dari pemerhati luar negeri, menginformasikan ke Indonesia, kepolisian nggak tahu apa-apa ya, nggak terdeteksi Bu ya. Nah ini kita bersyukur ada link seperti itu. Nah di dunia internasional masalah yang ini itu sangat-sangat tabu, kelasnya paling atas kejahatan itu. Setelah itu baru kejahatan terhadap pajak. Tapi kejahatan tadi, pedofilia dan sebagainya itu kejahatan tingkat tinggi dianggap. Nah untuk itu kita jangan istilahnya main-main di sini. Jangan setengah hati. Ini serius, ini masa depan peradaban bangsa. Ya, mohon maaf kalau saya bilang walaupun dia mantan polisi atau polisi saat ini masih, itu sakit ya. Itu termasuk orang sakit. Saya nggak tahu di BAP itu ada pemeriksaan psikologi nggak itu. Harusnya ada. Kategorinya sejauh mana penyakitnya itu. Ya itu bukan hanya kejahatan seperti mencuri saja. Ya, faktor-faktor psikologisnya juga mesti dibedah itu. Supaya apa? Ini larinya kemana? Sakitnya level apa? Sehingga kalau dilepas lagi ke masyarakat jadi predator lagi enggak? Setinggi apa, setingkat apa predatornya terhadap calon-calon mangsanya itu. Nah untuk itu penyidikannya juga jangan main-main. Ya, jangan yang sekedar pasal ini kena, pasal ini kena. Ya, berlapis benar tuh. Saya setuju dengan apa itu. Tuntutan berlapis ya. Undang-undang ini kena itu. Karena orang ini udah sakit. Susah ya. Kalau orang sakit fisik itu obatnya bisa dicari. Kalau udah sakit psikologis, tanda petik sakit jiwa, itu perlu mendalami yang sangat untuk menemukan diagnosanya, juga menemukan obatnya. Jadi penyidik ini, Polri sama jaksa ini mainnya di situ. Efeknya luar biasa, bukan sekedar unsur pasal ini terpenuhi, bukan. Menggali lebih dalam lagi.
Kenapa? Orang ini kalau dilepas lagi nanti suatu saat jadi predator. Ya mohon maaf, istilah di luar itu banyaknya asusila gender itu akibat traumatik ya. Ada bakat memang, tapi kebanyakan traumatik. Sudah traumatik, dia menyebarkan lagi traumatiknya kepada pihak lain. Ini termasuk predator traumatik ini. Ya, F ini, mantan Kapolres Ngada. Nah kaitan tadi ada undang-undang narkotika yang mungkin terlewat di penyidikan Krim ya. Kemudian nggak masuk ke jaksa. Nah ini coba dikoreksikan mekanismenya. Pada split berkas kedua, termasuk juga tadi ada calon tersangka lagi yang ternyata mengikuti dalam proses awal, ya kan, perencanaan sampai kejadian perbuatan pidana itu. Bisa jadi dia dapat ongkos juga, dapat keuntungan juga dari proses itu. TPPO-nya bisa masuk itu. Ya. Nah, dikoordinasikan. Saya senang, bahagia, Komisi 3 senang, kita semua senang. Tadi Pak Kajati sudah P21 Pak ya. Tadi Ibu Dir PPA juga sudah menyatakan P21. Namun ini jangan dilewatkan. Ya, tadi yang maksud ada tersangka yang mungkin terlewatkan, ada undang-undang narkotika yang nyata-nyata. Saya yakin SOP-nya itu ada. SOP-nya ada. Setiap orang yang patut diduga perbuatannya itu, tanda petik tadi ya, melakukan aseksual, pasti menggunakan obat-obat terlarang. Itu SOP-nya pasti dimintakan pemeriksaan tes urin. Ya, propos sudah. Saya nggak ngerti apa propos itu menggunakannya untuk dalam rangka kode etik saja, ya, tanpa harus dimasukkan pidananya, atau yang mengurusi pidananya kurang cermat. Ada narkobanya itu, masukkan juga. Minimal menyelusuri, kamu pakai narkoba itu dari mana, berapa banyak, sumbernya siapa, bandarnya siapa, bisa dikembangkan sendiri. Ya, mekanismenya ada itu. Saya yakin atau buat LP baru bisa saja ya untuk mengusut itu. Bisa diberikan ke Dir Narkoba untuk pengembangannya. Ya. Kalau penuntutannya nanti dalam dakwaannya silakan Pak Kajati ya. Mekanismenya ada itu. Ya, ternyata ditemukan berikutnya di sidang pengadilan ada unsur narkoba dalam proses perbuatan pidana itu. Ya, mudah-mudahan dapat, saya yakin bisa itu. Itu juga memberatkan, bukan memberatkan karena kita mau sengaja beratkan, memang ada kejadiannya. Ya, karena perilaku itu bisa dilakukan dengan cara-cara menggunakan narkotika. Nah, itu biasanya begitu memang, dan memang kenyataannya dibuktikan oleh Propam itu ada ya, hasil tes urinnya positif. Ini tolong dikoreksikan lagi, ya. Bagi F tersangka itu, saya rasa tutup buku aja lah. Ada orang yang bisa diperbaiki, ada yang sudah sulit, susah, tidak bisa diperbaiki. Ya, karena dalam diri sakit itu. Itu perlu perlakuan khusus. Ya. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Pak Nabil.